Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi teknologi informasi dan komunikasi pada bab yang ketiga, yaitu mengintegrasikan konten. Nah, apa itu mengintegrasikan konten? Nah, integrasi konten atau objek adalah metode untuk menyisipkan sebuah objek atau menyisipkan sebuah konten yang dia berupa dokumen Microsoft Word, Excel, grafik, dan sebagainya ke dalam suatu dokumen. Dan memungkinkan objek tersebut dapat diakses atau diedit dengan program pembuatnya secara langsung atau seolah-olah secara langsung di dalam dokumen tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita membutuhkan fasilitas seperti ini? Kenapa kita membutuhkan fitur untuk melakukan integrasi konten dari file atau dokumen aplikasi lain? Nah, konsepnya seperti ini. Setiap aplikasi perkantoran, nah aplikasi perkantoran ini seperti Microsoft Word atau program pengolah kata, pengolah angka, kemudian ada program presentasi dan sebagainya, itu hanya memiliki satu fungsi yang spesifik. Misal Microsoft Word ya, dia hanya bisa dipakai untuk membuat dokumen. Dia tidak bisa atau dia tidak memiliki fitur yang lengkap untuk dipakai untuk melakukan pengolahan angka seperti di Excel. Begitu juga dengan Excel, begitu juga dengan PowerPoint sama. Mereka hanya bisa melakukan satu fungsi atau tugas yang spesifik saja. Nah, satu jenis pekerjaan perkantoran hanya dapat menggunakan satu aplikasi yang sesuai saja. Nah, jika ada suatu pekerjaan yang melibatkan lebih dari satu aplikasi, maka integrasi objek atau konten ini menjadi penting untuk bisa dilakukan. Nah, bagaimana kita melakukan atau bagaimana kita menyisipkan atau mengintegrasikan konten ke dalam sebuah dokumen? Nah, di dalam buku informatika kelas 10 disebutkan di situ ada 3 jenis cara. Yang pertama adalah cara yang paling familiar, yaitu copy, cut, dan paste. Nah, kemudian cara yang kedua itu adalah menggunakan fitur yang sudah ada di aplikasi. Contohnya adalah menyisipkan menggunakan menu insert. Nah, di situ ada contohnya adalah menyisipkan chart atau menyisipkan objek 2 dimensi, menyisipkan gambar, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyisipkan dengan fasilitas oleh objek atau kepanjangannya adalah link and embedding object. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan fokus pada penggunaan fasilitas oleh objek ini. Nah, dalam penggunaan fasilitas oleh objek ini, ada salah satu hal penting yang harus teman-teman perhatikan, yaitu bagaimana sebuah konten itu diintegrasikan ke dalam sebuah dokumen. Nah, dalam fasilitas ini, dalam fasilitas oleh objek ini terdapat 2 opsi. Dan 2 opsi atau 2 metode bagaimana sebuah konten itu diintegrasikan ke dalam sebuah dokumen. Nah, yang pertama adalah link object. Nah, integrasi objek dengan cara membuat tautan, membuat link atau tautan antara objek yang disisipkan dengan file asli dari objek atau konten tersebut. Nah, cuma di sini berbeda dengan tautan yang biasa kita lihat sehari-hari. Biasanya kalau tautan itu kan dia bentuknya teks gitu ya, atau dia bentuknya QR code gitu ya. Nah, tapi di sini
tautan yang dimunculkan itu bentuknya adalah preview dari konten itu sendiri. Jadi dia nanti bentuknya adalah konten itu sendiri. Nah, objek yang disisipkan dengan metode ini akan otomatis terupdate apabila dokumen sumbernya atau file aslinya itu mengalami perubahan atau dilakukan perubahan. Nah, karena dia sifatnya tertaut ya, antara konten yang ada di sebuah dokumen sama file aslinya ini tertaut. Jadi kalau dokumen aslinya dilakukan perubahan, dilakukan pengeditan, maka konten yang diintegrasikan tadi pun juga akan mengikuti perubahan pada file aslinya atau file sumbernya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah embedded object. Nah, di situ ada kata-kata embed. Nah, apa itu embed? Embed itu berarti melekatkan atau menanamkan dari konten tadi. Nah, apa implikasinya dibandingkan dengan yang link tadi? Nah, yang pertama adalah perubahan dokumen aslinya itu tidak akan berdampak pada objek yang diintegrasikan tadi atau konten yang diintegrasikan tadi. Jadi kalau file aslinya, file sumbernya itu dikenai sebuah perubahan, maka konten yang diintegrasikan tidak ikut berubah. Tidak ikut berubah. Berbeda dengan yang disisipkan dengan metode link tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara ini, integrasi dengan cara ini akan mengakibatkan perbesaran ukuran file yang signifikan. Kenapa? Karena metode mengintegrasikannya itu dengan melekatkan atau menempelkan konten dari suatu dokumen. Nah, kompensasinya adalah akan terjadi perubahan ukuran file yang signifikan sesuai dengan berapa besar ukuran dokumen atau konten yang dilekatkan atau ditempelkan. Nah, nanti akan terjadi perubahan ukuran file yang cukup signifikan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba menggunakan fasilitas oleh objek ini untuk metode link object dan embed object. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah dokumen. Di sini ada dua dokumen yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah dokumen teks seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dokumen datanya. Jadi ada dua, ada dokumen teks dan ada dokumen data. Nah, ceritanya di sini adalah saya akan mengintegrasikan dokumen data ini ke dalam dokumen teks saya yang judulnya adalah dokumen dengan menggunakan fasilitas oleh objek. Nah, nanti teman-teman akan melihat perbedaannya ketika saya mengintegrasikannya menggunakan metode link dan menggunakan metode embed. Oke, nah di sini file data itu bentuknya dia adalah tabel, bentuknya seperti ini. Dia judulnya adalah pendaftar gitu ya, pendaftar peserta opsi tahun 2019. Ini ceritanya seperti itu. Untuk bidang matematika, sains dan teknologi jumlahnya 10, fisika terapan dan rekayasa 5, ilmu sosial dan humaniora itu 15. Dia datanya bentuknya tabel. Oke, ini saya close. Saya save. Nah, kemudian saya akan menyisipkan file data tadi ke dalam dokumen teks saya ini dengan metode link dan embed. Nah, pertama saya letakkan dulu
kursornya ke tempat di mana saya akan meletakkan konten tadi. Kemudian saya klik menu insert, kemudian saya cari ada fasilitas objek, kemudian saya klik, kemudian saya pilih di situ ada tab create from file, kemudian saya pilih browse untuk mengambil file yang sudah saya siapkan tadi. Nah, di sini saya letakkan di sini. Insert. Nah, kemudian di sini ada, perhatikan di situ ada opsi link to file. Nah, kalau di sini saya checklist, maka dokumen yang saya masukkan tadi atau konten yang saya integrasikan tadi akan diintegrasikan dengan metode link. Nah, saya klik OK. Nah, perhatikan bentuknya seperti ini. Nah, bedanya apa ini dengan copy paste? Bedanya apa ini dengan copy paste? Nah, saya contohkan juga untuk yang copy paste ya teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk mengintegrasikan konten, sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan copy paste. Tapi coba perhatikan ketika saya copy paste seperti ini. Nah, maka dia bentuknya hanya tabel biasa. Bentuknya tabel biasa. Dia tidak bisa dikenai rumus, dia tidak bisa dikenai fungsi filter dan sebagainya. Nah, dia hanya tabel biasa, teman-teman. Nah, sedangkan kalau saya mengintegrasikan menggunakan metode link tadi, maka ketika saya double klik file atau konten ini, maka file aslinya itu akan terbuka. Saya coba di situ, saya double klik. Nah, perhatikan di sini. File aslinya akan terbuka. Jadi ketika saya di sini saya menambahkan, saya bikin chart gitu, seperti ini. Nah, saya taruh di bawah, seperti ini. Kemudian saya simpan. Maka kontennya pun juga akan ikut berubah. Nah, kalau saya update gitu, nah dia berubah sesuai dengan file asli. Jadi kalau file aslinya diubah, maka konten yang kita integrasikan pun juga akan ikut berubah. Kita tinggal pilih, klik kanan, kemudian update. Maka kontennya akan berubah menyesuaikan dengan file aslinya seperti apa. Nah, kemudian kita coba untuk yang kedua. Nah, di bagian kedua ini, saya akan mengintegrasikan file saya tadi dengan metode embed. Dengan cara yang sama, saya letakkan dulu kursornya, di mana saya mau meletakkan kontennya, kemudian saya klik insert, object, kemudian create from file, browse. Saya cari lagi file saya tadi ada di mana. Oke, di data. Oke, data open insert. Kemudian di sini saya tidak perlu melakukan checklist apapun. Nah, jadi defaultnya kalau teman-teman tidak melakukan checklist di opsi link to file, maka dia akan diintegrasikan menggunakan embed. Kemudian saya klik OK. Nah, kita lihat perbedaannya. Apa bedanya kalau ini saya bikin jadi link dan saya bikin jadi embed? Nah, kalau saya bikin jadi link tadi, ketika saya double klik, maka dia akan membuka file aslinya. Nah, tapi kalau di embed, ini kalau saya buka, saya double klik kontennya, maka dia akan kita akan diberikan tampilan antar muka seperti kita mengeditnya dengan aplikasi pembuatnya, yaitu Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman bisa melihat fungsi Excel lengkap semua ada di sini. Sehingga kita bisa melakukan pengeditan dengan aplikasi tersebut.
Nah, demikian adalah pembahasan untuk materi teknologi informasi dan komunikasi pada bab yang ketiga. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.